Saya ingin membahas saja preview dari pertandingan hari Jumat Bayangkara lawan PSIS Semarang, lalu hari Sabtu PSM Makassar lawan Persipura. Di sini saya preview ya, jadi bukan sesuai dari data ya, beda ya. Ini preview sesuai pendapat saya dan saya menonton pertandingannya. Maka dari itu saya berani untuk mempreview. Tapi kalau Persika Bola Persela, saya nggak nonton, jadi saya nggak bisa memberikan preview ya. Ini preview itu yang saya tonton aja pertandingannya. Kita mulai dulu dari Bayangkara dan PSIS Semarang. Hasilnya imbang ya. Saya di sini nggak akan berbicara masalah skor. Baik Bayangkara, baik PSIS, saya nggak berbicara masalah skor. Hasil imbang ini saya nggak komentari. Saya cuma mau komentari masalah misi, visi, dan cara permainan dua tim ini. Pertama dari Bayangkara. Bayangkara ini kan dalam 3 perform terakhir nggak konsisten ya. Kadang imbang, kadang menang, kadang kalau nggak salah ada kalahnya juga ya Bayangkara ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya saya nggak kaget setelah saya melihat pertandingan kemarin PSIS, Bayangkara inkonsisten, ya nggak kaget kalau melihat permainannya seperti itu. Apa yang saya bisa dapatkan dari pertandingan kemarin mengenai Bayangkara? Yang pertama, Bayangkara itu bermainnya terlalu pasif, monoton, nggak bervariasi. Hanya mengandalkan sayap aja kalau menurut saya. Bola possession saya kira mungkin banyak berimbang mungkin ya. Tapi kalau boleh dibilang lebih didominasi oleh PSIS Semarang. Karena apa? Nah ini Bayangkara bermain yaitu hanya mengandalkan boleh dibilang ya Adam Alis yang menjadi andalan setelah Doasel nggak bermain. Tapi menurut saya jangan ada alasan Doasel nggak main. Itu bukan alasan menurut saya. Walaupun memang Doasel sangat berperan besar di Bayangkara. Tapi ini kembali lagi permainan 11 orang, satu tim ada 11 orang, bukan mengandalkan satu orang saja, tapi 11 orang di satu tim. Jadi walaupun Doasel nggak bermain, ya masih ada pemain lainnya. Jadi bukan sebagai alasan kalau menurut saya dengan nggak bermainnya Doasel. Dan Bayangkara ini peringkat pertama. Berarti kan otomatis kalau saya nonton itu kan, saya kan jarang nonton Bayangkara main. Jadi kalau saya sebagai orang awam, wah saya pengen nonton nih pertandingannya peringkat satunya Indonesia seperti apa. Penasaran kan? Karena ini peringkat 1 Bayangkara. Dan begitu saya lihat ya itu saya nggak kaget karena serangan-serangannya terlalu monoton dan pasif. Gampang ditebak. Bermain ke sayap. Udah dari sayap. Apalagi yang saya soroti Adam Alis. Bermain kalau dia sudah megang bola, sudah jangan harap dia ngasih bola ke temennya. Itu yang saya lihat. Walaupun beberapa kali aja ngasih ke temennya. Sisanya udahlah main sendiri aja. Udah kayak individualnya terlalu tinggi lah menurut saya Adam Alis. Banyak sekali peluang yang harusnya bisa dioper itu bola, tapi justru dimakan sendiri, di shooting sendiri Adam Alis. Jadi saya sampai nonton, waduh ini kok pemain individual sekali. Tapi ya nggak tahu lah, itu mungkin bagian dari strategi ya oke lah. Tapi kan di sini PSIS Semarang ini kan ya kecuali kalau bermain individual ini bisa menembus 3 orang pertahanan PSIS Semarang ya is oke lah, bisa memancing. Ini nggak memancing. Adam Alis ini seperti skillnya bagus, tapi nggak ada visinya. Jadi visinya dia tuh hanya taunya mencetak gol aja. Tujuannya memang mencetak gol, tapi caranya itu nggak bermain satu tim. Kalau udah megang bola, ya udah sendirian aja. Nggak banyak peluang lah harusnya Bayangkara bisa mencuri gol. Tapi ya itu individual dari Adam Alis inilah yang menurut saya. Tapi ya kembali lagi lah, untuk permainan satu tim Bayangkara, yaitu gampang ditebak oleh pemain dari PSIS Semarang. Kalau saya lihat bermain dari sayap dan di lini tengah, Hargianto itu yang paling bekerja keras untuk menjaga kestabilan pemain depan dan pemain belakang. Ini Hargianto benar-benar kerja keras tanpa ada support yang benar-benar bisa membantu Hargianto untuk mengalirkan bola. Ini nggak ada. Dan kalian bisa lihat Hargianto berapa kali dilanggar oleh pemain PSIS Semarang. Karena apa? Memegang bola terlalu lama Hargianto. Karena nggak ada pemain yang bisa dipassing atau yang dekat gitu. Ketika Hargianto megang bola, yang saya lihat ya, ini pemain sayap dan pemain depannya Bayangkara udah langsung menjauh aja, kayak sudah tahu bahwa akan di crossing nih oleh Hargianto ke sayap kiri atau kanan. Udah gitu aja permainannya. Dan ketika Hargianto dipres, habis Bayangkara. Karena kuncinya ada di Hargianto menurut saya. Dan Hargianto bermain luar biasa. Tapi secara overall tim Bayangkara ya bermainnya menurut saya ya dengan permainan seperti ini Bayangkara ya apakah bisa akan tetap
klasemen atas Liga Indonesia, yaitu yang saya pertanyakan. Walaupun nanti ada Doasel bermain pun deh kita lihat. Apa dari kemarin Bayangkara imbang atau kalah, Doasel nggak main, ya main, tapi hasilnya nggak sama, nggak jauh beda toh. Nah, karena apa? Variasi serangannya terlalu minim. Udah ketebak banget lah, bermain dari sayap, ya sudah. Benar-benar mengandalkan skill individu lah seperti itu. Dan PSIS Semarang, apakah bermain bagus? Ya menurut saya ini bukan masalah bagus nggak bagus dari permainan PSIS Semarang. Tapi PSIS Semarang mampu membuat permainan yang ciri khasnya dia. Ciri khas dari pertandingan kemarin lawan PSM Makassar itu sama yang dilakukan oleh pelatih dari PSIS Semarang. Gimana PSIS Semarang ini bisa bermain ball possession, bermain lebih banyak variasi. Kenapa lebih banyak variasi ketimbang Bayangkara? Karena PSIS Semarang bermain itu dari kaki ke kaki, lini tengahnya jalan, lalu lini sayapnya nggak individual. Dan kalian bisa lihat Bruno Silva dan Jonathan aja sampai membantu ke lini tengah. Dan itu kan banyak variasi. Tiba-tiba Bruno Silva di depan, tiba-tiba dari sayap crossing berbahaya, pemain tengah shoot atau masuk melakukan overflow gitu. Ya itu yang saya katakan, dengan bermain yang lebih banyak short atau passing-passing dekat, itu lebih bervariasi pastinya serangannya, melakukan umpan terobos yang berbahaya. Itu yang membuat Bayangkara ini kehilangan cara bermainnya. Berapa kali pertahanan dan lini tengah dari Bayangkara ini diobok-obok oleh PSIS Semarang? Berapa kali? Banyak. Karena apa? Ya itu, kalau menurut saya ya, ini pendapat saya, dengan melakukan banyak variasi serangan, itu suatu tim harus melakukan banyak passing. Udah, itu intinya. Tapi kalau Bayangkara ini lebih banyak bermain dribble, bawa bola, Adam Alis terutama mau kemana, ya ketebak udah. Itu yang saya bilang nggak banyak variasi. Tapi kalau PSIS Semarang bermain dari kaki ke kaki, tahu-tahu dari kiri ke kanan, kanan ke tengah. Jadi variasinya itu lebih banyak dan membuka celah itu banyak. PSM Makassar mulu saya. Bayangkara ini berapa kali kehilangan konsentrasinya, dan ya sayangnya PSIS Semarang nggak bisa memanfaatkan banyak peluang ya. Ini banyak loh peluangnya PSIS Semarang, tapi nggak terjadi gol. Nah ini apakah sudah menyangkut masalah mental? Yaitu ya mental dari pemain PSIS Semarang yang mungkin lawannya Bayangkara. Nah itu juga pengaruh ya untuk segi mental. Tapi yang saya lihat di sini, PSIS Semarang tetap bermain banyak variasi ketimbang Bayangkara. Alasannya apa? Ya karena itu. Ini khusus kalian yang nonton pertandingannya. Kalau yang nggak nonton ya jangan komentar, karena kalian pasti nggak tahu. Karena yang menurut saya ini karena saya nonton, Bayangkara itu memang banyak. Saya nggak ngomong, wah Bayangkara peluangnya banyak kok. Iya memang banyak. Peluang dari Bayangkara banyak. Shoot yang hampir gol juga banyak. Walaupun kiper dari PSIS Semarang bagus ya penampilannya. Tapi yang saya bilang ini masalah permainannya, variasi serangannya. Dengan mengandalkan variasi serangan yang hanya monoton, hanya pasif aja, apakah bisa terus-terusan diandalkan untuk di setiap pertandingan? Itu maksud saya. Dan PSIS Semarang, walaupun memang, ya saya nggak ngomongin hasil ya, walaupun hasilnya imbang. Tapi PSIS Semarang itu bermainnya ya keep calm aja, santai aja, bermain kaki ke kaki, banyak serangan. Dan variasinya itu banyak serangannya. Karena apa? Yaitu bermain secara kaki ke kaki, lebih banyak celah, dan pemain Bayangkara berapa kali kepancing oleh pemain PSIS Semarang. Nah ini yang saya katakan bahwa dengan permainan yang banyak variasi, itu gol akan datang sendiri. Tapi kalau bermain secara individual, itu nggak sebanyak peluang kalau bermain lebih ke passing-passing. Itu maksud saya. Jadi harapan datangnya gol itu lebih banyak ketika kita bermain lebih banyak passing-passing. Tapi kalau bermainnya banyak dribbling, bawa bola sendiri, dan monoton variasinya gitu-gitu aja, ya peluang untuk datangnya gol ya minim juga. Ya toh, bener nggak kalau kalian sambil mempreview juga, semakin banyak serangan atau variasi serangan, ya makin banyak juga peluang untuk terjadinya gol. Tapi semakin dikitnya variasi serangan, ya semakin dikit juga peluang untuk terjadinya gol. Itu kesimpulannya untuk Bayangkara melawan PSIS Semarang. Dan di sini menurut saya ya untuk permainan yang tetap seperti karakternya ya di PSIS Semarang. Ini benar-benar PSIS Semarang ya karakternya seperti itu. Ketika kehilangan bola dia pressing,
Ketika mendapatkan bola, dia santai. Itu. Kalau Bayangkara, ketika dapat bola, langsung cepat-cepat passing ke depan, nggak memainkan bola possession dulu. Kalau Bayangkara bisa melakukan ball possession dengan baik, saya kira hasilnya akan beda deh lawan PSIS Semarang. Harusnya. Tapi di sini justru Bayangkara membuat banyak peluang untuk PSIS Semarang melakukan ball possession. Jadi itu yang menurut saya pertandingan preview catatan saya ya untuk Bayangkara lawan PSIS Semarang. Tanpa ada maksud untuk menjelek-jelekan Bayangkara atau PSIS Semarang, nggak ada. Tapi saya hanya mempreview aja sesuai pendapat saya. Kenapa Bayangkara, menurut saya gitulah, permainan Bayangkara seperti apa kemarin, PSIS seperti apa, ya ini menurut pendapat saya. Jika kalian punya pendapat tersendiri ya silahkan komentar aja, tapi khusus yang nonton. Kalau yang nggak nonton ya jangan komentar. Ya, lalu untuk selanjutnya Persipura PSM. Nah, Persipura, saya nggak ngomongin skor deh. Tapi Persipura di sini kelihatan visinya sudah dapat, misinya juga sudah dapat. Itu seorang pelatih. Pelatih itu tugasnya nggak cuma mengatur strategi di lapangan, tapi juga menentukan moral dari para pemain-pemainnya agar mentalnya bisa terbentuk untuk melakoni suatu pertandingan. Dan buktinya kemarin, walaupun PSM Makassar di peringkat ke-9 ya, di papan tengah dan Persipura sekarang masih di papan bawah, tapi kalian bisa lihat kalau yang nonton, justru Persipura peluangnya juga banyak. Nah ini yang saya namakan dengan visi dan misi dan mental. Walaupun dia di zona degradasi, mentalnya dia tetap seperti tim papan atas. Itu yang penting untuk seorang pelatih yang bisa membalikan moral dari para pemainnya. Dan ini terlihat jelas kok. Terlihat jelas permainan dari Persipura. Seperti bukan tim yang berada di zona degradasi gitu. Walaupun dia sekarang berada di zona degradasi gitu. Jadi bermainnya benar-benar lepas, visinya dapat, misinya pun ada. Kelihatan kok cara permainannya. Dan pemain-pemainnya nggak ada yang individual juga. Benar-benar luar biasa. Saya kira sih dengan seperti ini Persipura grafiknya akan berkembang terus lebih bagus. Dengan pelatih barunya ya, saya nggak tahu namanya, saya lupa. Intinya dengan permainan seperti ini ya saya yakin Persipura bisa lah harusnya keluar dari zona degradasi. Karena kalau lihat cara permainannya kemarin walaupun lawannya PSM yang ada di papan tengah dan jarak kedua tim ini juga cukup jauh ya peringkatnya, tapi Persipura ini kayak membuktikan bahwa dirinya ini sudah, ini loh Persipura yang asli seperti itu kalau yang saya lihat. Karena ya moral pemainnya sudah balik, visinya ada, misinya ada, walaupun ketemunya PSM Makassar tidak masalah. Ini baru. Ini saya kira ya kalau Persipura bermainnya seperti ini terus, ya kemenangan nggak jauh-jauh kok dari tangan mereka. Jika bermainnya seperti ini terus, tetap melakukan strategi, tetap rendah hati, jangan gampang kepancing emosional, ya saya kira kemenangan nggak jauh-jauh dari tangan Persipura. Lalu untuk PSM Makassar, ya nggak jauh-jauh beda kesimpulannya seperti kemarin PSIS Semarang, bahwa PSM Makassar masih bermain seperti apa ya, ya dengan menggunakan otot PSM Makassar. Kalau kalian bisa mengamati permainan kemarin dengan pemain dari PSM Makassar, ada Pluim, ada Angko Johnson, itu kan pemain yang punya balancing yang cukup bagus. Harusnya kan bisa untuk membahayakan Persipura. Tapi justru malah, ya terutama Angko Johnson, dengan melakukan pelanggaran yang cukup keras, itu hanya di kartu kuning, padahal itu kaki masuk itu ke lututnya pemain Persipura. Ya kenapa sih harus bermain seperti itu? Maksud saya dengan permainan otot itu ya satu tim akan kepengaruh semua. Dan kalian kalau nonton, apakah PSM banyak memegang bola? Enggak banyak megang bola. Karena apa? Ya lebih bermain secara otot. Ya ini yang saya sering ngomong untuk PSM Makassar. Bermainnya itu lebih seperti cenderung ke bermain secara otot, bukan secara strategi. Ini yang harus, menurut saya ya harus pelatih, sosok pelatih yang harus bisa mengubah pola pikir dari pemain-pemain PSM Makassar, bahwa bagaimanapun bermain di atas lapangan harus bermain secara strategi, secara tim, jangan bermain secara, ya kalau secara otot kesimpulannya ya pasti individual masing-masing pemain dari PSM Makassar. Nah itu tugas pelatih untuk bisa membalikkan pola pikir mereka bahwa jangan bermain dengan otot tapi dengan strategi. Ini yang saya lihat dari PSM Makassar, bahwa ya dengan 2 pertandingan lawan PSIS Semarang kalah PSM, lalu lawan Persipura imbang. Ya karena permainannya seperti ini.
nggak banyak variasi serangan juga. Hanya mengandalkan Anko Johnson saja. Dan Anko Johnson juga apakah bagus? Wah, ini saya bingung sama Anko Johnson. Benar-benar ya walaupun nyetak gol ya, tapi dari titik putih. Tapi saya kira Anko Johnson nggak terlalu bisa diandalkan lah untuk lini depan dari PSM Makassar menurut saya. Dan PSM Makassar coba lebih untuk bermain strategi, untuk bermain lebih satu tim. Jika lagi keadaan defense atau bertahan ya jangan terlalu emosional atau terlalu bermain secara otot yang menghasilkan justru tendangan-tendangan bebas yang cukup berbahaya untuk tim lawan. Nah, itu kan harus bisa dikurangi. Dan kalau kalian bisa lihat banyak sekali peluang-peluang dari Persipura yang harusnya bisa terjadi gol, tapi masih banyak terkena mistar gawang juga. Ya itulah saya kira PSM Makassar dengan kalau misalkan kedepannya bermain dengan strategi, dengan pemain yang saya kira PSM Makassar ini juga bintang-bintang semua sih menurut saya. Pemain PSM ini nggak jauh beda kok seperti pemain-pemain di segmen papan atas Liga Indonesia. Bintang-bintang semua pemain PSM Makassar, cuma yang saya soroti cara permainannya aja, yang lebih seperti ke otot, bukan ke strategi. Itu yang nggak jauh-jauh dari hanya 4 kali kemenangan aja loh. 14 pertandingan hanya 4 kali menangnya PSM. Walaupun pemain-pemain dari PSM saya kira sih kualitasnya sudah seperti kualitas pemain segmen papan atas dari PSM Makassar kemarin saya nonton. Tapi yaitu bermainnya masih sedikit dengan otot gitu aja sih menurut saya. Lalu ya untuk hasil imbang ya oke lah untuk kedua tim mungkin itu hasil yang terbaik. Tapi intinya kesimpulan saya PSM Makassar kalau ingin cepat-cepat untuk naik ke segmen papan atas itu bisa banget dan sangat bisa. Kesempatannya sangat besar. Tapi harus bermain lebih terbuka, lebih santai, lebih jalankan strategi, jangan gampang ke provokasi atau bermain secara otot yang ujung-ujungnya malah merugikan tim sendiri, PSM sendiri. Itu menurut saya. Dan Persipura sudah bagus visi misi dan moral dari para pemain Persipura ini sudah dapat. Tinggal menunggu aja untuk lebih agresif untuk mencetak gol Persipura. Dah itu aja kesimpulannya. Preview dari saya, pendapat saya. Jadi saya nggak ada maksud untuk menjelek-jelekan PSM dan Persipura, nggak ada. Tapi saya hanya melihat dari sisi pandang mata saya karena saya menonton pertandingannya dari PSM dan Persipura. Itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya ya. See you.